Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini puja dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Taala. Yang kedua kalinya salat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa dicurahkan kepada beliau. Semoga kita menjadi dan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Slamet Prasetyo Utomo. Saya ingin menyampaikan dan sharing tentang teknologi pengelasan lanjut. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam pengelasan ada pembagian berdasarkan sumber panas. Pembagian yang pertama yaitu berdasarkan reaksi kimia. Di panas, sumber panasnya berasal dari reaksi kimia. Yang kedua dari gas seperti gas asetilin. Yang ketiga adalah berdasarkan busur listrik, dan yang keempat adalah beam welding. Nah, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan yaitu berkaitan dengan reaksi kimia panas atau pengelasan berdasarkan reaksi kimia. Nah, berdasarkan reaksi kimia yaitu biasa kita kenal dengan namanya las termit. Di dalam secara bahasa kita kenal atau dikenal secara umum yaitu adalah thermic welding atau isothermic welding ataupun isothermic bonding. Itu secara bahasa, sedangkan secara definisi secara umum las termit itu merupakan proses pengelasan kimia dengan reaksi kimia. Jadi pengelasan termit ini menggunakan reaksi kimia. Las termit merupakan gabungan pengecoran dan proses pengelasan. Ada kemiripan antara pengecoran dan juga pengelasan. Yang membedakan adalah pemanasan yang dilakukan oleh las termit ini tanpa menggunakan dapur. Jadi itu definisi secara umum dari las termit. Nah, mari kita kenal lebih dalam lagi bahwa apa itu yang namanya reaksi isotermik. Jadi reaksi isotermik itu merupakan rekayasa dengan perubahan entalpi negatif di mana reaksi yang menghasilkan panas. Jadi reaksi ini nanti akan menghasilkan panas yang dimana panas itu akan melelehkan logam sehingga nanti terjadilah proses pengelasan itu sendiri. Nah, kalau kita tinjau dari bahan las termit itu sendiri atau bahan termit itu merupakan komposisi piroteknik dari serbuk logam dan oksida logam. Jadi ada dua komponennya, yaitu pertama adalah serbuk logam atau bahan bakarnya nanti, dan juga oksida logam yang menyebabkan akhirnya nanti terjadinya redox isotermik dan ketika dinyalakan api panas. Bahan termit paling tidak terdiri dari dua tadi bahan bakar dan juga oksida. Nah, bahan bakar ini nanti terbentuk dari powder atau bubuk yaitu aluminium seperti halnya aluminium, magnesium, titanium, zinc, silikon dan boron. Sedangkan oksidernya itu bisa berbentuk bismut, boron, silikon, kronium, manganes, besi, tembaga dan timah. Itu adalah bahan dan juga reaksi berkaitan dengan isotermik. Nah, di dalam pengelasan isotermik kita mengenal istilah Goldschmidt, yaitu adalah proses pengelasan yang terkenal yang dimana ditemukan oleh Hans Goldschmidt pada tahun 1989, salah satu ahli kimia di Jerman Berlin
dimana beliau ini salah satu tokoh yang memiliki hak paten berkaitan dengan proses Goldsmith yang dipakai dalam proses Lastermith itu sendiri. Beliau juga termasuk salah satu tokoh yang banyak mengeluarkan jurnal-jurnal penelitian berkaitan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia Goldsmith itu kita kenal dengan proses yaitu adalah Fe2O3 dan juga 2Al yang dimana nanti akan menghasilkan reaksi Goldsmith itu sendiri. Nah, reaksi kimia ini akan memiliki penjelasan sebagai berikut ya. Jadi reaksi redox pada Goldsmith itu pada dasarnya seperti ini ya. Pada dasarnya Fe2O3 ya, ditambah dengan 2Al menghasilkan 2Fe plus Al2O3 plus panas. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Jadi Fe2O3 itu dianggap sebagai reduksi ya, yang dimana akan melepaskan oksigen. Sedangkan 2Al atau Al ini disebut dengan oksidasi ya, atau proses oksidasi, yaitu adalah penangkapan oksigen. Nah, kalau dari sini kita akan lihat berarti Fe2O3 itu disebut bilangan oksidator dan 2Al itu disebut reduktor. Nah, ada beberapa catatan penting di dalam proses Goldsmith ini atau reaksi kimia ini, yaitu adalah beberapa aturan. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Bilangan oksidasi senyawa itu sama dengan 0 juga. Sehingga Al ini adalah 0 ya, dan 2Fe ini juga harus 0. Nah, kalau kita nanti lihat di tabel kimia ya, tabel kimia atau tabel kimia itu kita akan tahu bahwa bilangan oksigen itu standarnya itu adalah 10. Tapi kalau kita lihat ya di tabel tersebut itu oksigen nilainya adalah 2, sehingga di sini butuhkan -2 untuk menjadi stabil. Sedangkan Fe2O3 itu harusnya nilainya 0. Nah, kalau kita uraikan dengan bilangannya, maka 2 kali Fe plus 3 kali -2 dari oksigen tadi sama dengan 0. Sehingga kalau dihitungan di sini, maka Fe itu nilainya harus plus 3 ya. Nilainya harus plus 3, sehingga kalau kita uraikan Fe2 ini nilainya adalah 3 dan O3 ini adalah nilainya -2. Dan juga Al itu plus 3, terus 0,3 oksigen ini adalah -2. Nah, sehingga di sini kita akan tahu bahwa ternyata dari Fe2O3 ini menjadi 2Fe itu biloknya turun atau bilangan oksidasinya turun. Sehingga di situ dianggap sebagai penangkap atau proses penangkapan elektron. Sedangkan oksidasi ya, proses oksidasi dari Al menjadi Al2O3 ini biloknya naik ya, bilangan oksidasinya naik, sehingga dia dikatakan sebagai pelepasan elektron. Nah, itu adalah gambaran secara umum dan ringkas dari reaksi kimia Goldsmith ya, secara umum seperti itu. Nah, kalau kita tahu ternyata ini ada beberapa contoh, yaitu adalah serbuk besi dan serbuk aluminium ya, ada beberapa komponen yang lain. Ini salah satu bahan yang pernah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa proses pengelasan termit itu ya, beberapa langkahnya diantara lain adalah bahan berupa serbuk ya. Jadi serbuk itu dicampur dengan pengikat atau binder dengan komposisi berat besi 5 dibanding aluminiumnya 3. Namun ini nanti juga sifatnya kondusif, sifatnya menyesuaikan dari reaksi kimia, karena tidak mesti
komposisinya 5:3. Nah, cetakan pada umumnya rata-rata dibuat jadi dihasilkan dari dua bahan, yaitu adalah permanen maupun tidak permanen berupa pasir ya. Kalau permanen itu grafit. Ini contoh ya, yaitu adalah contoh cetakan permanennya seperti ini. Nah, ketika logam cair panas memasuki rongga cetakan, pada pola akan mencair. Ini yang semisal menggunakan lilin ya, yaitu menggunakan lilin untuk cetakannya. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum prosesnya, yaitu adalah penyiapan bahan ya. Penyiapan bahan ini berupa serbuk-serbuk tadi di binder, dan yang menjadi catatan penting adalah pada proses ini itu harus terhindar dari panas ya, agar tidak terjadi reaksi kimia, sehingga safety-nya di situ lebih safety gitu. Nah, kalau sudah disiapkan dari bubuknya, bahannya, maka setelah itu bisa melakukan pemasangan cetakan pada reel. Ini pada kasus reel ya. Jadi proses pemasangan reel itu cetakannya dipasang. Setelah pemasangan cetakan reel, maka reel itu dipanaskan sampai pada suhu anil ya, kurang lebih dari sisi waktunya itu adalah 3 menit dengan derajat panasnya adalah 900 derajat Celcius. Setelah dipanaskan reel itu, maka bahan yang sudah disiapkan atau bahan termit itu dinyalakan, dan akhirnya nanti terjadi reaksi reaksi isotermik, dan dari reaksi itu nanti akan mencairkan ya, dari serbuk ya, itu menjadi cair dan mengisi rongga cetakan. Nah, dari itulah nanti proses pengelasan. Nah, sehingga nanti ketika sudah finishing itu karena cetakan ini pasti tidak langsung sesuai dengan bentuk realnya, akhirnya membutuhkan finishing berupa penggerindaan sehingga sampai pada bentuknya itu sesuai dengan real tadi. Itu secara umum dari proses pengelasan las termit atau langkah-langkah atau tata cara pengelasan las termit. Di aplikasi pengelasan las termit itu bermacam-macam, tidak hanya penyambungan reel, tetapi bisa jadi juga pengelasan plat tebal, termasuk juga repair hasil coran besar ya, yang besar-besar, pengelasan kabel tembaga, bisa juga untuk membuat sambungan struktur, termasuk juga menyambung pipa, yang dimana salah satunya karena jauh dari sumber daya. Pokoknya bagian proses pengelasan yang jauh dari sumber daya itu lebih memungkinkan untuk menggunakan proses las termit. Kalau dari sisi keuntungan dan kerugian, kalau kita lihat keuntungannya, maka proses las termit ini itu lebih mudah dan sederhana, karena dari sisi penyiapan dan sebagainya itu lebih mudah. Terus dari sisi prosesnya juga termasuk murah, termasuk juga laju penyambungannya tinggi, bisa dilakukan di mana proses pengecoran tidak mungkin dilaksanakan. Jadi pilihan kedua ketika tidak bisa menggunakan proses pengecoran, bisa jadi gitu ya, bisa menggunakan las termit ini. Yang terakhir, bisa diaplikasikan di daerah yang jauh atau tidak terdapat sumber daya. Misal ketika ada penyambungan rel di tengah sawah, penyambungan rel di tengah hutan, maka bisa menggunakan las termit. Namun dari sisi kerugiannya, pasti dia las termit juga akan memiliki kerugiannya. Di antara lain adalah keterbatasan logam tertentu seperti besi dan baja. Jadi memiliki keterbatasan. Apalagi nanti ukuran butir, serbuk dan sebagainya akan memiliki pengaruh dalam proses kimianya. Tidak ekonomis untuk pengelasan ringan karena otomatis dari bentuk itu biasanya pengelasan termit itu digunakan untuk benda-benda yang besar, sehingga kalau kita gunakan di skala rumah tangga atau
rumahan itu belum bisa. Tidak seperti halnya menjangkau seperti halnya las listrik. Sangat tergantung kondisi lingkungan. Jadi kelembapan dan kelurusan bahan. Jadi kalau kita menyambung rel, lurus bahan rel 1 dengan rel 2 itu juga nanti akan mempengaruhi, yang salah satunya adalah membentuk cacat. Nanti kami akan sampaikan. Nah, itu adalah resum pelajaran pengelasan lanjut, teknologi pengelasan lanjut secara ringkas. Nah, ada beberapa penambahan yang saya temukan di beberapa jurnal berkaitan dengan lastermit ini sendiri. Nah, tambahan itu diantara lain adalah jenis pengelasan. Jadi jenis pengelasan lastermit ini ada jenis yang lain, yaitu adalah safe propagating high temperature synthesis atau disebut dengan SHS ya. Pengelasan termit SHS ini atau disebut juga dengan combustion synthesis itu merupakan salah satu teknologi suhu tinggi. Jadi lastermit tapi dia memiliki pencairan dengan suhu yang tinggi sehingga dapat merambat sendiri, yang merupakan metode pembentukan pengelasan dengan menggunakan reaksi kimia sama, menggunakan reaksi kimia aluminium dan oksida logam untuk membentuk logam dan mengisi pengelasan. Itu pengelasan lastermit SHS. Yang memiliki perbedaan dengan lastermit sebelumnya itu adalah pada suhu tinggi. Nah, pengelasan SHS ini memiliki keunggulan, diantara lain adalah pengelasan bahan yang berbeda karena proses eksotermisnya itu lebih cepat ya, pengendalian panas secara keseluruhan. Jadi panas atau suhunya itu lebih tinggi, jadi prosesnya akan lebih cepat. Nah, namun dalam proses pengelasan SHS ini ada beberapa parameter termasuk juga lastermit itu yang perlu diperhatikan. Di antara lain adalah berkaitan dengan diagram fase sintesis pembakaran SHS. Apa itu? Dari sisi latar belakang bahwa suhu pemanasan awal atau pengenceran itu memiliki pengaruh yang besar pada suhu pembakaran dan keduanya berdampak pada cepatnya pembakaran. Jadi suhu awal pemanasan itu dia akan berpengaruh pada suhu pembakaran dan juga kecepatan pembakarannya ya. Jadi melelehnya akan berpengaruh. Secara khusus kecepatan pembakaran itu menentukan model pembakaran dan stabilitasnya. Nah, karena pembakaran itu bisa stabil dan tidak stabil ya. Tergantung dari beberapa pembakaran isolasinya, pembakaran spiral atau pembakaran berulang. Ini nanti pengaruhnya ya, atau metode yang bisa digunakan. Jadi kalau stabil dan tidak stabil itu kita menggunakan pembakaran yang seperti apa? Apakah pembakaran isolasi, pembakaran spiral atau pembakaran berulang? Nah, berdasarkan karakteristik di atas tadi, berkaitan dengan misal suhu pemanasan awal ya, termasuk juga kecepatan pembakaran, itu maka dibagi menjadi zona yang berbeda dengan faktor pengaruh suhu pemanasan awal dan laju pengenceran. Akhirnya membentuk dari diagram sintetik. Jadi diagram ini menjadi acuan untuk memudahkan kita di dalam menentukan pembakaran ya. Pembakaran. Ini merupakan diagramnya, diagram fase sintetis pembakaran SHS. Nah, di dalam proses lastermit itu yang perlu diperhatikan atau yang menjadi beberapa parameter yang pernah diteliti yang berpengaruh kepada proses kimia maupun pencairan dari materialnya, itu diantara lain adalah pertama, jadi parameter ya, ini adalah kita konsentrasinya pada parameter proses pembakaran. Nah, parameter itu yang pertama adalah reaksi kimia. Jadi kalau kita lihat, kalau Goldsmith tadi itu kan reaksi kimianya yang terjadi adalah Fe2O3 plus 2Al ya. Namun itu ternyata adalah sistem panas yang cukup rendah ya, cukup rendah. Ada lagi
sistem panasnya maksimum itu adalah campuran atau reaksi kimia yang terjadi dari 3CuO plus 2Al. Ini panasnya maksimum dan cepat gitu. Mohon maaf, panasnya adalah maksimum. Tapi kalau Fe2O3 plus Al itu panasnya masih rendah. Ada lagi sistem panas yang paling tinggi, yaitu adalah CuO plus CaSi ya. Ini adalah reaksi kimia yang nanti akan menghasilkan panas yang tinggi. Ini adalah opsional yang bisa kita pakai apakah kita menggunakan panas yang maksimum, panas yang rendah, panas yang tinggi. Sedangkan nanti dalam sistem pembakaran itu bisa digabung juga dengan yang kompleks ya. Jadi pembakaran ini bisa kita atur ya, atau sistem pembakarannya yang kompleks. Kalau ini maksimum, rendah, panasnya tinggi tuh. Jadi parameter yang pertama yaitu adalah reaksi kimia yang harus diperhatikan dalam proses kelas termik itu sendiri. Kalau di sisi ukuran, nah ini juga penting ya. Saya sampaikan tadi bahwa ukuran dari partikel aluminium maupun material yang lain itu akan berpengaruh kepada temperatur puncak pembakaran dan waktu reaksinya akan memanjang. Maksudnya seperti apa? Yaitu adalah jika bubuk aluminium itu halus, reaksinya terlalu cepat untuk terjadi konduksi panas ke ruang sekitar. Jadi panasnya semakin cepat, terlalu cepat, yang akan membantu meningkatkan suhu dengan cepat. Sebaliknya kalau bubuknya itu kasar, maka proses pembakarannya akan menurun, puncaknya akan menurun dan waktunya akan semakin memanjang. Jadi kalau aluminium itu kasar, pencairan dan penyebaran partikel membutuhkan beberapa waktu untuk produksi panas dan kehilangan panas secara bersamaan, sehingga puncak panas dari kurva suhu itu rendah. Jadi parameter yang kedua adalah ukuran dari powder atau bubuk atau partikel bahan. Salah satunya mungkin adalah aluminium. Jadi antara bubuk yang halus dan bubuk yang kasar itu memiliki perbedaan yang sangat jauh, sehingga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketika ingin melakukan proses pengelasan lasterimit itu sendiri. Selanjutnya adalah rasio ukuran. Di awal tadi penjelasan yaitu adalah antara 5 dan 5 perbandingannya ya, logam dan aluminium itu 5:3. Nah, kandungan zat yang bereaksi harus benar-benar sesuai dengan persamaan reaksi kimia. Jadi rasio takaran itu harus benar-benar sesuai. Jika menyimpan dari persamaan reaksi kimia, redudan oksida dan peredaman akan diperlakukan sebagai pengencer. Seperti halnya kalau kelebihan oksida akan menghasilkan porositas sambungan las dan fenomena percikan dari luapan gas. Dan logam peredam yang melebihi akan tertinggal di sambungan las yang menurunkan sifat sambungan las. Jadi rasio ukuran bahan itu menjadi poin yang ketiga berkaitan dengan parameter proses lasterimit itu sendiri. Parameter yang keempat itu adalah temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan itu berpengaruh kepada temperatur penyalaan sehingga mempengaruhi temperatur pembakaran dan kecepatan pembakaran. Ya, misal kita bandingkan temperatur di tengah hutan dan juga temperatur di tengah persawahan, otomatis dia memiliki temperatur yang berbeda sehingga berpengaruh pada temperatur penyalaan, sehingga nanti akan mempengaruhi dari pembakaran dan kecepatan pembakaran itu sendiri. Itu parameter yang keempat. Parameter yang kelima yaitu adalah peran aditif. Tidak hanya sebagai pengencer, tetapi meningkatkan karakteristik pembakaran, menyesuaikan struktur produk dan komposisi fasa. Kandungan aditif inner dan ukuran partikelnya mempengaruhi temperatur pembakaran dan kecepatan pembakaran. Nah, itu adalah 5 parameter
las termik yang perlu menjadi bahan perhatian karena akan berpengaruh pada proses pengelasan las termit itu sendiri. Selanjutnya adalah kalau dari sisi mikrostruktur dan mekanik, maka kita akan lihat beberapa sampel contoh itu dari salah satu penelitian Nedad Ili pada tahun 1999. Ini digambarkan salah satu komposisi rel dan logam lasnya. Jadi komposisi C, Mn, Al, Si-nya seperti ini. Dan ini nanti sifat komposisi kimia rel dan logam lasnya. Kalau ini sifat mekanik baja rel dan sambungan las. Jadi tabel yang kedua ini ada bahan dan sambungan las. Ya, mulai dari UTS-nya, kemanjangannya, dan kekerasannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi struktur makronya, kita bisa lihat dari gambar paling kiri, ya, itu salah satu penyambungan rel kereta api, ya, semacam gambaran simulasinya. Nah, sedangkan bagian gambar kanan ini menggambarkan bagian-bagian dari struktur makro pengelasan las termit. Nah, kalau kita lihat dari bagian atas sendiri, ini adalah base metal, di mana bagian dari rel, ya, base metal. Heat effect zone atau HAZ-nya ini adalah bagian yang nanti akan berpengaruh karena panas, ya, temperatur panas dari proses pengelasan. Ada fusion zone, ini adalah bagian bagian dari penggabungan, ya. Dilatation gap, ya, ini gap yang terjadi antara rel. Ini juga ada fusion zone, ini sama, ya, istilahnya ini karena atas dan bawah ini sama, fusion zone, heat effect zone, dan base metal. Jadi otomatis ini adalah struktur makro ketika kita melakukan pengelasan las termik itu sendiri. Nah, dalam studi kasus tertentu, Nedad Ili ini menyampaikan perbandingan antara perbedaan pengelasan yang dilakukan heat treatment dan non heat treatment. Jadi contohnya begini, penjelasannya seperti ini. Jadi NHT ini adalah not heat treatment, jadi pengelasan tanpa adanya heat treatment, ya. Terus kalau yang bawah ini HT ini adalah heat treatment. Jadi kalau kita bandingkan, ada beberapa perbandingan antara, misal ini, ya, ini adalah railnya, ini HAZ-nya, welding metalnya, HAZ rail dan sebagainya, itu ternyata memiliki perbedaan, ya. Di antara perbedaannya, misal kita ngambil salah satu contoh, yaitu adalah HAZ ketika dilakukan heat treatment, hardness-nya itu mengalami penurunan, ya. Tapi kalau tidak dilakukan maka dia lebih tinggi. Atau ketika di rail, ya, kalau kita lihat di posisi rail ini, maka kita akan ketahui bersama ternyata dengan adanya heat treatment, hardness-nya akan naik, ya. Tapi sebaliknya di bagian well metalnya justru mengalami penurunan. Itu studi kasus yang terjadi di nah, heat treatment yang terjadi di las termit itu juga berbeda, non heat treatment dan juga heat treatmentnya juga berbeda. Jadi struktur mikro lasnya juga otomatis berbeda. Ini sebagai sampel dan contoh saja, dilihat dari 100 mikron, ya, yang sama ternyata memiliki struktur yang berbeda. Nah, kalau dari sisi permukaan patahan, jadi di sini disampaikan bahwa pemeriksaan makroskopiknya dari proses pematahan las mengungkapkan bahwa kondisi las termit yang tanpa heat treatment, patah getah terjadi setelah deformasi plastis 1,15% sebelum patah. Melihat permukaan patahan pada perbesaran yang lebih tinggi mengungkapkan blok dan bidang kubik energi rendah, di mana
pembelahan terjadi dan menyebabkan patah dan pecah. Sebaliknya, ketika dilakukan heat treatment, patahan itu terjadi setelah deformasi plastis sebesar 7%, yaitu fraktur ulet dan mekanisme fraktur operasi. Jadi lebih ulet. Jadi pengelasan las termit itu ketika dilakukan heat treatment akan lebih ulet. Ini salah satu juga gambaran yang diambil di permukaan las heat treatment. Ini juga heat treatment dan juga ini non heat treatment. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, itu adalah struktur makro maupun mikro. Selanjutnya adalah potensi bahaya. Jadi las termit ini juga memiliki potensi bahaya yang terjadi. Di antara lain potensi bahaya itu adalah reaksinya menjadi keras dan terganggu proses kimia karena lembab, ataupun karena bisa jadi karena komposisinya tidak sesuai, komposisi bahannya tidak sesuai, perbandingannya tidak sesuai seperti parameter tadi, itu akan terjadi terganggu. Jadi prosesnya akan terganggu. Akan terjadi ledakan dari proses jika tadi ya, jika bahan itu tidak sesuai atau perbandingan bahannya tidak sesuai. Makanya dalam proses penyiapan material termitnya itu harus aman dari panas ya, agar tidak terjadi ledakan. Ada lagi keluarnya logam cair karena kegagalan cetakan dan menopang. Kalau cetakannya gagal, maka dia pengelasannya juga akan gagal. Jadi keluar gitu ya, keluar cetakan. Bisa jadi bahayanya karena bahaya selanjutnya yaitu bisa terkena radiasi inframerah, infrared, yaitu percikan dan percikan api. Jadi karena terkena percikan api, maka pengelasan las termit ini juga perlu safety yang cukup tinggi karena resikonya juga cukup tinggi. Salah satunya yang paling besar itu adalah ledakan. Ya, karena las ini adalah kimia ya. Jadi kalau kimia itu otomatis salah satu resikonya adalah adanya ledakan. Itu tadi dari potensi bahaya. Nah, selanjutnya yaitu adalah dari sisi cacat atau defect las termit. Jadi latar belakang atau tujuan dari mengenal cacat las termit ini diantara lain adalah tentunya untuk meningkatkan kualitas. Jadi dengan kita tahu cacat itu kita bisa meningkatkan kualitas dan meminimalkan terjadinya cacat las. Yang kedua, bisa memahami mekanisme pembentukan cacat las termit ya. Yang ketiga, adanya peta pembentukan cacat yang dapat digunakan untuk memandu pemilihan parameter pengelasan. Dengan adanya tahu kita petanya bagaimana proses pembentukan cacatnya, maka kita akan tahu parameter yang kita gunakan. Setelah itu juga bisa menjadi alternatif solusi dalam saat pengelasan. Jadi kalau ada masalah apa, kita tahu alternatifnya. Kalau kita tahu potensi cacatnya, kita tahu alternatifnya. Termasuk juga pengaruh biaya ya, yaitu pengurangan biaya. Kalau kita cacat berpengaruh pada kerusakan, otomatis kan buat lagi, mengelas lagi, itu biaya yang cukup tinggi. Cacat las memiliki efek pada umur kelelahan las juga, jadi berpengaruh pada umur pengelasan tersebut. Itu tujuan dari kita mengenal cacat las ya, agar kita terhindar dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, adapun cacat las itu bisa terjadi di beberapa kondisi. Di literatur yang saya baca di Yamato Ryuchi itu disampaikan pertama adalah surface defect, yaitu adalah cacat permukaan. Jadi cacat permukaan ini mungkin sering kita temui di beberapa proses manufaktur, mulai dari pengelasan dan juga pengecoran logam. Ya, nah, kalau dalam kasus las termit ini
surface defect itu disebabkan oleh gas yang dihasilkan dari kontak luting sand dengan baja cair. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita akan tahu beberapa cacat, yaitu udah seperti ini ya, adanya lubang, dan ini juga adanya lubang. Nah, pada kasus penelitian ini ada penggabungan rel baru dan rel yang lama. Jadi sisi kepala rel ini kalau kita lihat dari sisi ini, maka ada cacat surface, cacat di permukaan, terjadinya lubang. Cacat yang kedua adalah collapse atau putaran dingin. Collapse ini sering terjadi atau dapat ditemukan di ujung pengelasan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang A, itu terlihat yang dilingkari ini di bagian ujung terjadi collapse, yaitu adalah putaran dingin atau dimana terdapat di ujung pengelasan. Cacat ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara cetakan las dan permukaan rel. Jadi bisa jadi antara rel dan cetakan itu tidak sesuai dari sisi ukuran maupun tinggi dan sebagainya. Jadi artinya tidak terjadi ketidaksesuaian antara cetakan las dan permukaan rel. Termasuk juga pengaruh dari waktu pemanasan awal dan suhu cair. Termasuk juga pengaruh celah las dan dimensi stick out. Nah, ini kalau kita lihat nanti di sini ada stick outnya dan ini ada well gap. Jadi ada celah. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan cold lap defect. Ada cacat di ujung las, di ujung pengelasannya. Nah, ini kalau tadi adalah luting stand itu di bagian pertama. Cacat yang ketiga yaitu adalah sink cavity, yaitu adalah rongga sudut, di mana cacat ini merupakan cacat yang cukup serius dan sering ditemukan di area web reel dan lasan termit. Ya, jadi ada rongga sudut. Ya, ini misal seperti ini, ada hotspot ya, ada rongga sudut. Ini reel, ini valve-nya, ini mold-nya, ini cetakannya, ini liquidnya. Nah, ini ada semacam sudut, rongga sudut. Nah, rongga sudut ini atau cacat ini disebabkan karena pengurangan volume logam las selama pendinginan. Jadi penyusutan ya besar di daerah suhu tinggi daripada daerah suhu rendah. Jadi perbedaan suhu ketika pendinginan, karena misal ada bagian rel itu bagian las itu yang bersentuhan dengan rel, otomatis ada suhu luar yang lebih dingin dibanding dengan bagian tengah, sehingga nanti penyusutannya itu akan menghasilkan rongga sudut. Itu cacat yang ketiga. Cacat yang keempat adalah center line. Itu adalah cacat garis yang dimana merupakan akumulasi dari cacat jenis susut. Sebenarnya nanti prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses yang ketiga ini atau rongga sudut, namun dia jauh lebih kecil daripada rongga penyusutan dari makroskopik rongga sudut, jadi lebih kecil. Penyusutan dan penurunan terkaitan cairan di zona lembek selama pemadatan. Jadi nanti tidak seperti pembentukan rongga susut, tidak ada daerah cair terisolasi makroskopiknya selama pemadatan diperlukan untuk cacat garis tengah terjadi. Jadi pada dasarnya di center line ini defeknya kita bisa lihat ini terjadi banyak penyusutan ya, kecil-kecil seperti ini kecil-kecil seperti ini. Dari penyebabnya sama dengan poin yang ketiga ini, rongga sudut, cuma dia volumenya lebih kecil dan lebih banyak. Kalau ini kasusnya besar ya, rongga sudut itu besar, posisinya besar. Catat yang kelima itu adalah mikroporositas terdistribusi. Jadi
pori-pori ya, adanya pori-pori kecil yang terdistribusi di seluruh permukaan pengelasan, di pengelas bukan hanya permukaan tapi di dalam juga pengelasan, itu secara seragam yang sering diamati pada logam las. Terbentuk pola dan tidak beratur dapat ditentukan. Ini kan tidak beratur, jadi rongga-rongga atau seperti pori-pori tapi banyak gitu ya, kecil-kecil banyak, tidak beraturan. Mikroporositas itu melibatkan dua gas evolusi selama pendinginan dan tekanan cairan jatuh di dalam zona lembek. Zona lembek itu adalah suhu antara solidus dan liquidus. Jadi solidus dan liquidus. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, kita tahu itu adalah mikroporositas atau cacat mikroporositas. Nah, dari 5 cacat itu bagaimana kita mengatasinya, yaitu cara mengatasi las termit itu diantara lain adalah beberapa yang direkomendasikan dari penelitian itu, yaitu adalah rongga sudut dapat dihindari. Jadi cacat rongga sudut dapat dihindari, tetapi pembentukan cacatan putaran dingin dan garis tengah mungkin terjadi. Jadi kalau rongga sudut ini mungkin bisa hilang. Coba kalau cacat putaran atau overlap ya, dan lentified itu tetap ya, bisa jadi tetap ada. Dengan bertambahnya waktu, dan tentunya otomatis nanti akan rekomendasinya adalah adanya pemanasan awal dan juga suhu cair, kemungkinan bentuk cacat putaran dingin dan garis tengah. Kalau untuk mikroporositas ini ada ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa mikroporositas itu kondisi pengelasan yang menguntungkan untuk menghindari cacat kolab dan garis tengah. Jadi meningkatkan waktu pemanasan dan suhu cairan, cenderung menyebabkan jumlah mikroporositas. Jadi antara cacat kolab dan garis tengah, kolab dan garis tengah dibanding dengan mikroporositas itu seperti dua hal yang berbanding terbalik. Jadi kalau kita memaksimalkan porositas, bisa jadi nanti yang muncul adalah cacat kolab dan garis tengah. Sebaliknya kalau kita memaksimalkan kolab dan garis tengah, bisa jadi yang muncul adalah mikroporositas. Nah, selain itu, cara mengatasi cacat las termit itu bisa meningkatkan las dimensi. Ya, ini rekomendasinya adalah sekitar 25 mm, yaitu celah antara rel 1 dengan rel 2 atau material 1 dengan material 1 dengan material berikutnya. Meningkatkan, salah satunya juga meningkatkan waktu pemanasan awal atau suhu cairan. Jadi pada dasarnya untuk menghindari cacat las termit itu parameter yang harus diperhatikan adalah waktu pemanasan awal dan suhu atau suhu cairan. Dengan pengolasan las termit standar ini, celah las 38 mm dengan sedikit meningkatkan waktu. Jadi kalau kita memperlebar celah lasnya, itu harus meningkatkan waktu pemanasan awal. Itu adalah beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi las cacat termit. Jadi daftar rujukan ini kami mengambil dari beberapa jurnal yang kami baca, menghasilkan beberapa pembahasan yang sudah saya sampaikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengelasan atau metodologi pengelasan las termit. Ada kurangnya dan kesalahannya kami mohon dimaafkan, dan ada lebihnya semoga kita mengambil ilmu dari apa yang telah kami sampaikan. Demikian dapat saya sampaikan. Saya ulangi, saya adalah Slamet Prasetya. Saya akhiri. Istirahat Shiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.